Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelia, NIM 35. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan judul Hubungan Pemeriksaan Hitung Jumlah Trombosit dan Kadar Hemoglobin pada Infeksi Malaria yang disusun oleh Azhari Muslim. Yang pertama, ada pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, malaria adalah penyakit yang akut atau kronis yang disebabkan parasit Plasmodium sp dengan gejala demam, sakit kepala, serta menggigil dan disertai dengan anemia dan limfa yang membesar. Malaria secara epidemiologi merupakan penyakit menular yang lokal spesifik. Pada sebagian daerah Provinsi Lampung merupakan daerah endemis yang mempunyai daerah yang berpotensi untuk berkembangnya penyakit malaria seperti daerah-daerah pedesaan yang mempunyai rawa, genangan air payau di tepi laut, dan tambak-tambak ikan yang tidak terurus. Anemia merupakan manifestasi klinis yang paling sering dijumpai dan berperan penting pada morbiditas dan mortalitas malaria. Anemia didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit. Malaria mempengaruhi hampir semua komponen darah, dan trombositopenia merupakan salah satu kelainan hematologi yang ditemui dan mendapat perhatian di literatur ilmiah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu adakah jumlah trombosit dan kadar hemoglobin pada infeksi malaria? Tujuan penelitian untuk mengetahui jumlah trombosit dan kadar hemoglobin pada infeksi malaria serta adanya hubungan antara jumlah trombosit dengan kadar hemoglobin pada infeksi malaria. Manfaatnya, hasil penelitian ini memberikan masukan manfaat bagi mahasiswa analis kesehatan dan dapat dijadikan masukan dalam pengembangan penelitian yang akan datang. Metode penelitian. Waktu penelitian pada tahun 2014, tempat penelitian di Laboratorium Rumah Sakit Advent, Bandar Lampung, populasi 50 responden, sampel 50 responden penderita malaria. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random sampling atau pengambilan secara acak. Instrumen pemeriksaan dan prosedur kerja ada dua, yaitu untuk hemoglobin dan untuk trombosit. Yang pertama, alat yang digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin antara lain tabung Vacutainer EDTA, siring, hematologi analyzer, mikropipet, dan tip. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu sampel darah. Prosedur kerja pemeriksaan hemoglobin antara lain yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, dilakukan pengambilan darah vena. Yang ketiga, dimasukkan darah ke dalam tabung Vacutainer. Yang keempat, dihomogenkan. Yang kelima, tombol info pada layar. Yang keenam, dimasukkan identitas pasien. Yang ketujuh, ditempatkan tabung Vacutainer yang berisi sampel darah pada selang aspirat. Yang kedelapan, ditekan tombol di belakang selang aspirat. Dan yang terakhir, dicatat hasil yang tertera pada layar. Prosedur kerja pemeriksaan trombosit, alat dan bahan yang akan digunakan sama halnya dengan pemeriksaan hemoglobin. Prosedurnya, yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, dilakukan pengambilan darah vena. Ketiga, dimasukkan darah ke dalam tabung Vacutainer. Yang keempat, dihomogenkan. Yang kelima, ditekan tombol info pada layar. Yang keenam, dimasukkan identitas pasien. Yang ketujuh, dimasukkan tabung Vacutainer yang berisi sampel darah pada selang aspirat. Yang kedelapan, ditekan tombol belakang selang aspirat. Dan yang terakhir, dicatat hasil yang tertera pada layar. Ada 3, yaitu rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan bersifat observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh secara langsung dan dilakukan pemeriksaan langsung terhadap sampel yang akan diteliti. Teknik analisa data primer yang diperoleh dalam penelitian ini akan dihubungkan menggunakan uji korelasi Spearman. Interpretasi dibagi menjadi 2, interpretasi hasil pemeriksaan hemoglobin. Nilai normalnya untuk perempuan 12-14 gram per desiliter, untuk laki-laki 13-16 gram per desiliter. Kemudian yang kedua, interpretasi hasil pemeriksaan trombosit, nilai normalnya 150.000 sampai 400.000 sel per mikroliter darah.
Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.